Nah, setiap konsep itu memiliki, 2 entitas, yaitu substansi di satu sisi dan aksiden di sisi yang lain. Substansi kemudian terbagi lagi ke dalam 3 bagian, yaitu substansi jenis, substansi golongan, atau substansi pembeda. Dalam literatur lain, substansi ini bisa juga disebut sebagai zat, yaitu zat jenis, zat golongan, dan zat pembeda. Sementara aksiden terbagi ke dalam 2 bagian, yaitu aksiden umum dan aksiden khusus. Dalam literatur logika yang lain, aksiden ini dapat dipahami pula dengan penamaan sifat. Sehingga sifat atau aksiden dibagi dalam sifat umum dan sifat khusus. Nah, kita mulai dari substansi. Substansi definisinya adalah hal mendasar pada suatu konsep. Sesederhana itu. Adapun contoh dari proposisi, kalau kita ingin membangun suatu proposisi dalam penelitian, maka kita harus melihat substansinya. Maka contoh proposisi yang berdasar pada suatu substansi, jika kita ambil konsepnya manusia, maka setiap manusia memiliki akal, karena akal adalah substansi dari kemanusiaan itu sendiri. Sementara jika saya merujuk kepada disiplin ilmu saya, yaitu hukum, maka contoh proposisi substansinya adalah hukum berdasar pada norma. Nah, kita masuk ke dalam pembagian setiap substansi, yaitu 3 jenis substansi. Substansi jenis, substansi golongan, dan substansi pembeda. Yang pertama, substansi jenis. Definisi dari jenis adalah substansi atau zat yang merupakan asal-usul dari suatu konsep. Contoh proposisi, misalnya kita mengambil konsep manusia, maka manusia berasal dari rumpun binatang. Karena manusia itu memang pada dasarnya jenisnya adalah binatang, yang segolongan dengan manusia adalah hewan. Adapun kalau saya mengambil contoh ilmu hukum, contoh proposisinya seperti ini. Hukum merupakan jenis ilmu yang berasal dari norma atau kaidah tentang perilaku. Nah, sementara itu yang kedua adalah substansi golongan atau zat golongan. Definisinya adalah golongan adalah substansi atau zat yang merupakan konsep-konsep. Konsep-konsep artinya lebih daripada satu konsep yang berhimpun dikarenakan kesamaan jenis. Misalnya kita ambil tadi contoh manusia. Manusia itu jenisnya kan binatang. Adapun golongannya manusia tentulah hewan, karena dia sama-sama sejenis dengan hewan, yaitu jenis binatang. Jika saya ingin membangunnya ke dalam satu proposisi, maka manusia segolongan dengan hewan. Dan jika saya membangunnya dalam konsep hukum dan kemudian mendeliver ke dalam suatu proposisi, maka proposisinya seperti ini. Hukum sejenis dengan etika ditinjau dari jenisnya, yaitu sama-sama berasal dari norma atau kaidah perilaku. Adapun yang ketiga adalah substansi pembeda. Substansi pembeda ini definisinya adalah substansi atau zat yang merupakan karakteristik atas suatu konsep yang membatasinya dengan konsep lainnya yang masih sejenis atau satu golongan dengan dia. Itu yang kemudian kita sebut sebagai pembeda. Jadi misalnya manusia segolongan dengan atau sejenis dengan hewan, sama-sama berasal dari jenis binatang. Maka apa pembedanya? Pembedanya adalah rasionalitas atau akal. Jadi ketika saya mendeliver dalam bentuk proposisi, contoh proposisi manusia adalah manusia memiliki akal sementara hewan tidak. Begitupun misalnya dalam proposisi ilmu hukum, hukum merupakan norma yang tertulis dan disepakati, sementara etika hanya tertanam di dalam akal setiap manusia. Etika itu tidak tertulis. Ketika dia dideliver ke dalam bentuk positivisme seperti itu, maka etika itu menjadi norma hukum, bukan norma etika lagi. Sementara yang keempat, itu adalah pembagian ditinjau dari aksiden. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembagian aksiden, izinkan saya mendefinisikan apa itu aksiden. Jika substansi adalah hal mendasar pada suatu konsep, maka aksiden hanyalah hal pelengkap dalam suatu konsep yang sama atau konsep tersebut. Adapun contoh proposisi dari aksiden adalah warna kulit manusia bukanlah hal yang utama. Sehingga warna kulit itu sesuatu yang aksidental adanya dalam diri seorang manusia. Ya mau kulit hitam, kulit putih, sawo matang, itu tidak menggugurkan substansi kemanusiaan seorang manusia. Adapun contoh proposisi dalam ilmu hukum, hukum tidak mesti dibuat oleh penguasa. Karena ternyata hadirnya penguasa dalam
melegalisasi suatu hukum itu bukanlah sesuatu yang substansi, dia hanya sesuatu yang aksiden. Karena ternyata ada juga hukum yang tidak dibuat oleh penguasa. Misalnya hukum yang dibuat oleh dua orang dalam sekutu dagang, itu hukum perdata. Itu tidak membutuhkan kehadiran penguasa di situ. Kesepakatan atau kontrak tidak membutuhkan penguasa, sehingga penguasa di dalam hukum itu hanyalah aksidental belaka, bukan sesuatu yang substansi adanya. Nah, aksiden ini terbagi ke dalam dua bagian seperti yang disebutkan di awal tadi, yaitu aksiden atau sifat umum dan aksiden atau sifat khusus. Maka dalam 5 universalia itu ada 3 substansi, 2 aksiden. Nah, 2 aksiden ini, atau kita mulai dari contoh yang keempat, yaitu sifat umum. Sifat umum adalah sifat yang dimiliki oleh 2 konsep yang satu jenis. Misalnya kalau kita konsisten pada konsep manusia. Manusia dan hewan sama-sama memiliki nafsu. Ingat, sifat umum ini sesuatu yang aksiden. Hawa nafsu itu bisa dilepaskan dari kemanusiaan atau bisa ada atau tidak ada pada manusia. Misalnya ketika manusia berpuasa, nafsu makannya, nafsu untuk berhubungan suami istrinya harus dihilangkan. Maka nafsu sebenarnya aksiden. Jika saja nafsu itu sesuatu yang substansi, maka tidak ada orang yang mampu berpuasa sama sekali. Adapun contoh proposisi dalam ilmu hukum, saya bangun seperti ini. Baik hukum maupun etika berdiri di atas seperangkat perintah dan larangan. Jadi seperangkat perintah dan larangan itu sama-sama dimiliki oleh setiap norma, baik itu norma hukum maupun norma etika. Sehingga kita harus mencari lagi apa sih substansi dari norma. Apakah hanya perintah dan larangan itu aksiden sifatnya atau sifatnya substansi. Beda referensi akan meniscayakan beda pula kesimpulan terkait posisi norma dalam setiap perilaku, baik itu perilakunya sifatnya hukum maupun etika. Dan adapun contoh yang terakhir adalah aksiden atau sifat khusus. Ini adalah universalia yang kelima. Sifat khusus definisinya adalah sifat yang dimiliki oleh suatu konsep yang tidak dimiliki oleh konsep lain yang sama-sama satu jenisnya. Misalnya, kalau kita kembali lagi pada contoh manusia atau konsep manusia, manusia itu dapat bernyanyi, sementara hewan tidak. Tetapi bernyanyi dalam manusia itu bukanlah sesuatu yang substansi, dia hanyalah sesuatu yang aksiden belaka. Sementara jika proposisi hukumnya, saya buat seperti ini. Hukum memiliki sanksi pidana, sementara etika tidak. Itu artinya sanksi pidana di dalam hukum itu bisa dikeluarkan atau dia sifatnya aksiden belaka. Tetapi walaupun sanksi pidana itu sifatnya aksiden, dia hanya dimiliki oleh norma hukum karena norma etika itu tidak mengenal sanksi pidana. Nah, itulah 5 universalia di dalam setiap konsep yang teman-teman bisa gunakan untuk menyusun penelitian teman-teman, baik itu skripsi, tesis, disertasi, ataupun jurnal internasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.